Sobat Pesona Desa, di belakang saya ini ada Gunung Cikuray dan di sebelahnya ada Gunung Pepandayan. Nah, di Gunung Pepandayan ini ada sebuah desa yang menghasilkan logam yang konon katanya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Distribusinya sudah ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, hari ini saya akan melihat bagaimana keseruannya, cara membuatnya, hingga nanti ke proses pemasarannya. Mau tahu keseruannya? Yuk, ikuti saya. Nah, Sobat Pesona Desa, saat ini saya sudah sampai nih di Desa Pasir Kiamis. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana proses pembuatan logam yang nantinya akan digunakan sebagai perkakas perabotan dapur. Ikuti selengkapnya di Pesona Desa. Halo Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bapak, namina Pak Agus mana ya Pak? Abi. Oh Bapak, aduh. Nah pemirsa, saya dari tadi nyari Pak Agus karena Pak Agus ini merupakan salah satu juragan perabotan dapur yang terbuat logam di Desa Pasir Kiamis ini ya Pak ya? Desa Pasir Nah Pak, Kiamis. ini saya penasaran banget nih Pak, dari tadi Bapak mukul-mukul terus, nggak bosan gitu Pak? Mukul-mukul wajan terus Oh tadi. iya. Jadi memang saya pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan membuat alat dapur. Ini adalah hasil dari turun temurun. Turun-temurun. Iya. Oh. Terus kalau ini tuh lagi proses apa Pak ini? Yang mukul-mukul ini lagi proses apa namanya? Ini, ini namanya tempatnya ini tempat gosali namanya. Gosali, Ini oke. pengerjaannya gini. Ini rencana untuk membuat katel. Katel. Iya. Oh, jadi yang katel-katel yang suka di rumah-rumah Iya. itu dibuatnya dari sini dulu. Iya. Dari barang yang tadinya yang besar itu jadi dari kecil dulu, Pak. Iya, dari kecil dulu. Oh, mantap mantap. Terus untuk prosesnya sendiri, ini berapa lama buat bikin dari yang segede gini sampai ke wajan yang sebesar ini, Pak? Oh iya. Kalau dari untuk pengerjaan ini sehari dapat 2 gitu untuk katel. Katel 2. Itu berapa jam kira-kira buat bikinnya? Satu hari? Ya, kalau keluar jam 7, kita beres jam 4 sore gitu ya. Dari jam 7, Sampai beresnya jam 4. 4 sore. Wah, Sobat Pesona Desa ternyata nggak mudah ya untuk bikin wajan atau katel yang bisa kita pakai di rumah. Kita mah enak aja main pakai-pakai aja, tapi ternyata pembuatannya ini cukup lama banget ya Pak Agus. Iya. Terus biasanya nih Pak, untuk produksinya sendiri di desa ini itu di mana aja atau ada berapa kalau bisa? Kalau di sini sekitar satu kampung ya, hampir semuanya bisa untuk mengerjakan ini karena ini adalah pekerjaan turun temurun. Oh, gitu. Iya, dari nenek moyang dan sampai sekarang gitu. Nah,
Ini kan sekarang kan ini lagi pokok-pokoknya dari barang atau ini disebutnya apa sih Pak bahan-bahan kecil ini? Dari aluminium limbah gitu. Aluminium limbah. Limbah dapur gitu. Jadi yang sudah tidak kepakai kita hancur, kemudian udah dihancur, dicetak seperti diameter mungkin 20 cm. Nah, kemudian diketok-ketok seharian gitu. Jadi karena diketok-ketok gini, walaupun memang prosesnya agak lama, sobat pesona desa, jadi memang bikin wajan-wajan atau kata-kata yang dibuat di sini tuh jauh lebih kuat ya Pak ya, dibandingkan wajan-wajan di tempat lainnya. Nah, untuk Bapak sendiri nih, di sini udah berapa lama buat kerajinan-kerajinan perabotan dapur seperti ini? Kalau itu memang saya dari kecil kenal di sini gitu. Jadi diajarkan orang tua ya ketika gini ya ketok-ketok aja, orang tua nggak larang gitu. Nanti kita belajar gitu. Jadi pas setelah kita besar memang udah bisa, dan ini kalau di sini setiap orang pasir kemis harus bisa gitu. Oh, jadi kalau misalnya boleh disebut ini tuh kayak apa ya? Skill atau keahlian dasar yang harus dimiliki nih sama. Nah, bagus, tadi saya lihat-lihat terus nih, itu Bapak pegawai Bapak tadi pada mukul-mukul. Nah, saya juga jadi penasaran nih. Kira-kira gimana sih caranya memukul yang baik? Boleh nggak saya cobain, Pak? Oh iya, untuk boleh. Iya. Boleh Pak, boleh diajarin ini Iya, apa aja boleh, harus saya boleh. pakai? Ada alat apa aja, terus juga caranya gimana, boleh? Boleh. Oke. Ayo Pak, langsung aja Pak, boleh? Yuk. Nah, ini pegangnya di sini, jangan terlalu di sini. Oh, Karena kenapa, kalau Pak? di sini nggak ada tenaganya. Oh, Nah, di sini. jadi sini nih. Iya. Kemudian itu aluminiumnya nggak kena tangan. Oke, nah suatu salon desa jadi memang untuk megang palunya aja ada teknik khusus ya Pak ya? Iya. Nggak boleh kalau kayak gini tenaganya jadi berkurang ya Pak? Iya. Dan kalau kayak ini baru nih, mantap. Yuk, boleh Pak, yang mana Pak yang terpukul? Udah nggak sabar nih. Kayak gini Pak? Iya. Oh, agak lebih depan lagi ya? Iya, kan terlalu panas. Panas? Iya. Oke, Yuk. terus? Angkat. Angkat? Nah. Lu Terus getok. sekeras-kerasnya? Iya. Oke. Wah. Terus diputar-putar gini Pak? Oh, kayaknya harus diajarin dulu gimana? gini. Oh iya, benar-benar. Kayaknya harus diajarin gini. Gimana Pak tekniknya? Gini. Ini capit gini. No. Oh, jadi diputar-putar juga ya? Oh, iya, ya. Sambil diputar-putar. Mesti jalan, kalau di sini enggak. No. Oke. Oh iya. Tadi itu pukul-pukul di dari bahan dasarnya. Kalau sekarang kita proses apa lagi nih Pak masuknya? Kemudian setelah itu besar, kita masuk ke sini. Oke, ini buat apa nih Pak? Masih membuat sate tapi supaya halus gitu. Oh, jadi tadi kalau misalnya tadi yang dari bahan dasarnya sekarang waktunya untuk penghalusan. Iya. Jadi setelah cukup ukuran, diameternya misalnya 30. Nah, setelah itu baru masuk ke situ. Nah ini Pak, ini saya penasaran banget. Ini saya sering lihat sebenarnya di rumah kakek saya. Kalau ini biasanya buat apa sih Pak? Kalau ini namanya langseng untuk mengukus nasi. Mengukus nasi. Masak nasi ya. Oke. Nah, sobat desa mungkin diantara sobat semua sudah mulai jarang menemukan ini di rumah sobat pesona desa. Tapi di tempat ini langseng ya. Iya, langseng ini biasa digunakan untuk nasi dan juga dibuatnya juga dengan bahan-bahan yang kuat sehingga ketika matang pun jadi lebih enak Pak. Iya. Oke. Maka Pak boleh lanjut Pak. Punten ganggu. Aduh. Oke Pak, untuk pegawai-pegawai Bapak sendiri di sini ini punya spesialisasi sendiri kah atau semua bisa ngelakuin apa Pak? Iya. Kalau di sini memang ada yang spesial bisa gitu. Misalnya membuat ini ahlinya. Ahlinya? Iya ini. Kalau itu membuat katel, ahlinya di katel.
Jadi semuanya udah punya keahliannya masing-masing ya. Masing-masing keahlian. Nah, untuk ukurannya sendiri, saya sama sekali nggak ngeliat ada penggaris atau ada meteran di sini. Ini buat ukur diameternya biar pas itu gimana, Pak? Pakai rasa aja, Pak. Pakai rasa. Iya. Ini rasanya kalau ini kadang dilihat gitu. Oh ini udah cukup gitu. Jadi nggak ada penggaris atau khusus, nggak ada. Oke, jadi memang untuk diameternya sendiri, ukurannya sendiri nggak ada ukuran khusus. Iya. Tapi pakai perasaan. Gitu. Iya. Katanya kalau misalnya pakai rasa sih jadi lebih bagus ya, Pak? Iya. Saya penasaran juga nih, Pak. Kalau tadi saya lihat bapak-bapaknya terus di sini, sebenarnya ada nggak sih anak muda yang tertarik dengan dunia kerajinan logam ini? Memang ada sih, tapi sedikit lah orang yang tertarik sini gitu. Oke, boleh saya kesana nggak, Pak? Saya ketemu anak-anaknya buat saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang gimana sih sebenarnya ketertarikan mereka tentang dunia kerajinan logam ini. Oh iya, boleh. Enggak, Pak, duluan. Salah satu pemuda yang aktif dalam pengembangan ini, terutama Oke. dalam pemasaran. Oke. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, ya silakan. Oke, siap Pak, turun pisan, Silakan Pak. pamit. Halo, Kang. Halo. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah damang. Ini lagi ngapain nih, Kang? Kayaknya lagi sibuk banget nih Iya, kelihatannya ya. biasalah. Saya tuh lagi promosiin produk di marketplace. Oh, promosiin produk di marketplace. Iya. Jadi logam-logam yang tadi, perabot-perabot tadi, katel-katel tadi teh dijual di marketplace. Iya, sudah skala nasional untuk penjualannya itu di marketplace. Oh, terus gimana itu teh reaksi-reaksi para netizen teh, para calon-calon pembeli pada bagus nggak ini teh di e-commerce? Kalau melihat dari ulasan sih, alhamdulillah gitu kan, pada seneng karena mempunyai kualitas, keawetan dan anti lengket. Oh, terus caranya sendiri gimana nih, Kang? Dari proses itu kan di sana kan tadi kan lagi di apa ya, lagi diproduksi gitu kan. Iya. Kalau misalnya di foto di situ kan agak kurang menjual gitu. Itu gimana caranya sampai ke marketplace gitu? Pertama itu sih kita investasi dulu ya, beli-beli alat pemotretan kayak buat pendukung-pendukung agar produk kita itu lebih tertarik untuk dijual di marketplace. Nah, ini contoh produk yang udah kita apa ya istilahnya foto lah ya. Seperti ini sehingga orang-orang itu tertarik untuk membeli produk Pasir Kiamis ini gitu. Oke, sobat pesona desa, jadi ternyata ya Kang Sandi ya ini, jadi ternyata bikin produk-produk kayak gini juga bisa dijual di marketplace dan cukup menjanjikan ya Kang Sandi ya? Alhamdulillah untuk ya menjanjikan lah untuk anak muda yang istilahnya sambilan kuliah tuh jualan online seperti ini, alhamdulillah ya gitu. Oke. Menjanjikan. Kalau Kang Sandi sendiri untuk awalnya sendiri ya bikin marketplace kayak gini pasti kan pertamanya itu susah gitu ya, apalagi belum dikenal gitu ya, terus viewers pasti masih sedikit banget. Itu pernah nggak sih ngerasa kayak aduh kok susah banget ya gitu ya? Iya. Ya kayaknya nggak bakal berhasil deh. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah sih. Saya itu dulu tuh pernah upload tahun 2017 awal di YouTube ya. Pertama itu upload di YouTube sehingga mengundang banyak komentar nih. Waduh, gimana nih cara saya agar bisa jual ini ke skala nasional gitu kan. Akhirnya saya coba pertama itu dulu sehingga sampai sekarang itu alhamdulillah berjalan lancar gitu. Terus apa tuh yang bikin Kang Sandi tadi kan udah menghadapi itu, terus sekarang jadi oke, ternyata bisa nih jualan kayak gini. Itu apa yang bikin Kang Sandi jadi lebih semangat lagi waktu itu? Karena mengenalkan produk ini itu menjadi tantangan sendiri gitu. Karena melihat orang tua yang cara berjualannya masih misalnya door to door, Ya. Sehingga saya berinovasi ke arah industri 4.0 kalau di zaman sekarang itu. Kalau boleh tahu nih Kang Sandi, 1 tahun itu ada berapa piece barang-barang yang Kang Sandi jual di marketplace? Kalau untuk 1 tahun itu bisa laku 2000 piece. 2000 piece? 2000 piece per tahun.
Itu saya sendiri. Asli itu teh? 2000 Iya, piece? asli, saya sendiri itu. Terus keuntungannya itu berapa tuh kira-kira? Kalau untuk keuntungan saya hitung per tahun ya, bisa nyampe laba 21 juta atau bahkan bisa lebih daripada itu. 21 juta Iya. per tahun. Nah, Sobat Pesona Desa nggak main-main nih. Keuntungannya sendiri itu 21 juta tanpa harus ngetok-ngetok, Iya. tanpa harus kayak gimana-gimana. Jadi ini bener-bener keuntungan kita banget ya, anak muda, inovasi 4.0, tapi bisa dapat keuntungan sebesar itu. Dan yang pasti juga kita bisa bantu para UMKM. Nah, tips and trick dari Kang Sandi ini buat para pemirsa di rumah, para Sobat Pesona Desa di rumah yang pengen mulai untuk ngebantu UMKM. Ini apa tips and triknya buat Pesona Desa? Boleh sampaikan? Pertama kali lihat dulu lingkungan di desa ya. Lihat dulu lingkungan di desa, UMKM-nya ada apa, lalu kita kembangkan ke arah industri 4.0 dengan menerapkan marketing ATM yang bisa disebut amati, tiru, modifikasi. Oh. Lalu laksanakan. Gitu. Oke, jadi lihat dulu, terus pakai ATM. Terus apa lagi Iya. Kang tadi? Amati, tiru, dan Modifikasi. Iya. Wih, mantap banget. Nah, Sobat Pesona Desa, jadi ternyata kita bisa banget nih sebagai anak muda berdampak di desa dengan penghasilan yang cukup menjanjikan buat anak muda. 21 juta per tahun Iya. dengan ngebantu juga UMKM di sekitar kita semua. Oke, Kang Sandi, selama Kang Sandi buka tempat belanja di marketplace ini, Iya. ada pembinaan nggak sih dari dinas-dinas terkait? Kalau untuk pembinaan selalu ada setiap tahun itu. Ada. Iya. Pembinaan macam apa tuh, kayak gimana? Kayak industri 4.0, terus marketingnya, cara pemasarannya itu selalu ada. Jadi kita segarut itu UMKM dimasukin, dikelompokin, baru diadain webinar. Oke, kegiatan webinar sendiri kayak gimana tuh? Ada FGD kah atau gimana? Kalau ada juga untuk pameran, ya, webinar pameran. Pameran gitu ya? lain. Ada itu dari dinas. Oke. Sehingga membantu kita para UMKM untuk berkembang gitu. Oke, jadi memang ada juga pembinaan dari dinas sehingga Kang Sandi juga jadi lebih tahu ya buat pemasarannya gimana dan tentunya yang pasti lebih berkembang gitu. Iya. Kan. Oke, thank you banget Kang Sandi, banyak banget ilmu yang didapat dan semoga sukses terus. Iya. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Duh, kayaknya lagi sibuk nih. Iya, ya. ini lagi ngecek-ngecek produk-produk dari Pasir Ciamis. Waduh. Iya. Ini boleh dulu Pak? Boleh, mangga, silakan. Kang, ini tadi saya udah lihat nih produksinya, ternyata susah banget gitu ya, dan nggak gampang gitu. Iya. Nah, menurut Kang Fajar sendiri, ini kualitas dari produksi yang dihasilkan di Desa Pasir Ciamis ini gimana sih, Kang? Iya, kalau desa Kabupaten Garut khususnya di sektor industri memang potensinya cukup luar biasa, cukup beragam dari mulai makanan sampai kerajinan, bahkan ini yang sangat apa namanya istilahnya bisa dibilang cukup lama ya. Cukup lama. Di Desa Pasir Ciamis ini produksi kerajinan logam yang sifat produknya fungsional, yaitu membuat seperti dandang, ceret, Ceret, ya. panci dan lain-lain. Dan apa namanya untuk kualitas sebetulnya kalau berbicara kualitas ini cukup bagus, sangat bagus. Cukup Karena bagus apa? ya, Pak? Sangat bagus karena apa? Ini kan produk aluminium yang memang ditempa dari awal, dari struktur bahan itu sangat padat. Jadi dari sisi kekuatan pun sangat cukup bagus. Nah, ini kan jadi serangan dari produk-produk luar dari pabrikan. Ini juga jadi PR kita untuk membina
di Desa Pasir Kiamis ini. Oke, ini menarik Pak tentang pembinaan. Kalau misalnya kita lihat di sini banyak sekali para pengrajin-pengrajin khususnya di Desa Pasir Kiamis ini banyak sekali pengrajin-pengrajin yang menghasilkan logam-logam seperti ini. Untuk Dinas sendiri pembinaan-pembinaan seperti apa yang dilakukan untuk membuat para pengrajin ini lebih produktif, lebih inovatif dan lain sebagainya? Kalau dari segi pembinaan ini kan dibutuhkan pengembangan produk. Artinya biar teman-teman di Desa Pasir Kiamis ini tidak stagnan. Kita waktu itu di tahun 2007 atau 2008 kita mencoba memberangkatkan bapak-bapak pengrajin ini ke Boyolali, Boyolali. ke Boyolali dan Boyolali. Cepogo. Di sana juga ke Klaten, karena di sana ini basic produknya sama sebetulnya, aluminium. Tapi di sana dikembangkan menjadi sifatnya craft, kerajinan, yang memang nilainya lebih tinggi daripada sisi produk yang sifatnya fungsional. Ini kan fungsi untuk peralatan rumah tangga. Kalau di Boyolali itu kan untuk craft, kerajinan yang memang nilainya tidak terhingga kalau dari sisi kualitas. Coba diarahkan ke sana. Wah, jadi istilahnya ada studi banding dulu ya Banding dulu ke Boyolali, terus juga ke Jawa Tengah tadi ya, untuk bisa membuat produk yang lebih inovatif gitu Pak. Betul. Nah terus untuk ini Kang udah lama banget si produk-produk ini dihasilkan di sini. Bahkan menurut beberapa yang saya baca ini udah puluhan tahun gitu. Nah strategi apa nih Kang dari Dinas sendiri untuk apa yang membuat produk-produk di sini tetap lestari, tetap bagus, tapi juga tetap tidak tergerus zaman gitu? Iya, kalau berbicara pelaku industrinya memang kebanyakan ini kan orang-orang yang memang sudah lanjut usia karena memang berangkatnya dari histori. Untuk mempertahankan mempertahankan budaya memukul, ngetrek istilahnya di sini. Kita mencoba mendorong anak-anak mudanya, untuk memang ikut andil dalam proses produksi. Tapi tidak hanya berbicara proses produksi, mereka juga diberikan kesempatan untuk proses di tradingnya, di penjualannya. Karena zaman sekarang kan zaman online ya. Jadi kita mencoba arahkan ke sana, kita dorong anak-anak mudanya supaya bisa membantu orang tua mereka untuk menjual secara online. Oke, jadi memang banyak banget tadi pembinaan-pembinaan yang sudah diberikan, baik dari produksinya, tadi ke Boyolali, terus juga sampai ke tradingnya. Nah, untuk webinar-webinar seperti itu kan sekarang lagi musim online nih, ya Kang, masih musim online. Itu gimana sih strategi dari Dinas untuk bisa membuat ya setidaknya masyarakat-masyarakat di kampung ini untuk bisa lebih lebih adaptif dengan situasi yang sekarang, terutama untuk memanfaatkan yang sudah ada kerajinan logam kayak gini? Kalau sifatnya webinar kita belum melaksanakan juga, tapi kalau sifatnya tugas fungsi kita, kalau kami di Dinas sebagai penyuluh perindustrian, pada akhirnya kita juga tugas fungsinya memberikan penyuluhan ke para pelaku, langsung terjun ke lapangan. Jadi kita sering intens datang ke Desa Pasir Kiamis untuk memberikan motivasi, semangat supaya bisa menghadapi situasi pandemi seperti ini. Oke, jadi langsung terjun, langsung nanyain ke masyarakat ini kira-kira kurangnya apa nih gitu. Wah, keren banget soal pesan desa. Jadi memang Dinas di daerah ini juga sangat luar biasa ya Kang, memberikan banyak sekali penyuluhan, terus juga pembinaan untuk membuat produk-produknya itu lebih keren ya Kang ya. Dan pastinya siap dipasarkan, dan yang gak kalah penting generasi-generasi milenial juga dimanfaatkan biar tradingnya lebih kekinian istilahnya gitu. Waduh, pokoknya keren banget. Nah, satu lagi yang saya penasaran nih Kang, untuk masyarakat sekitar sini, kita kan tahu generasi milenial memang lebih fokuskan di trading gitu. Tapi kita tahu untuk masyarakat yang generasi sebelumnya yang memang sudah usianya sudah lanjut, ini nanti nextnya apa nih Kang? Kalau misalnya generasi selanjutnya sudah mungkin tidak kuat lagi untuk nge-track gitu istilahnya, sementara generasi milenialnya belum diarahkan ke sini, tuh strategi kayak gimana Kang nantinya? Jadi memang kalau di sini ada budaya seperti ini. Jadi di saat anak ini sudah keluar dari sekolah, memang oleh orang tuanya diwajibkan supaya bisa melakukan aktivitas seperti mereka. Jadi nge-track. Itu yang diwajibkan oleh para orang tua supaya itu menjadi bekal mereka di nanti begitu. Oke, sobat pesan desa, jadi yang unik dari Desa Pasir Kiamis ini
anak-anak di sini sudah lulus Ya. langsung diajarkan Diwajibkan. untuk ngetrek, Ngetrek. diwajibkan. Jadi Ya. kurikulum tersendiri di Desa Pasir Kiamis. Ya. Jadi semuanya wajib bisa ngetrek, sehingga Ya. nggak mungkin untuk luntur, Ya. nggak mungkin untuk bisa hilang dari kebudayaan di Desa Pasir Kiamis Betul, ini. harapannya seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Fajar sudah berbincang bersama kita di Iya. Pesona Desa hari ini. Semoga kita harapannya sama-sama berharap semua kerajinan-kerajinan logam yang ada di Desa Pasir Kiamis ini jadi lebih berkembang dan juga lebih inovatif. Nah, Sobat Pesona Desa, demikian perjalanan kami di Desa Pasir Kiamis, desa pengrajin logam penghasil perabotan rumah tangga. Kita ketemu lagi di Pesona Desa selanjutnya.